Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur malam ini kembali kita ada di hadirat Tuhan untuk kita memuji menyembah Dia dan mengerjakan tugas-tugas kita sebagai penjaga bagi kota-kota kita dan bangsa kita serta bangsa-bangsa. Waktu selanjutnya kita akan dengar sharing firman dari hambanya Ibu Pendeta Indiana. Waktu kami persilakan. Shalom saudara yang terkasih. Shalom. Shalom Bu. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh berada sampai titik ini, sampai detik ini karena pertolongan-Mu. Bapa, hiburkan kami, kuatkan kami, terangi hati kami, semangatkan kami lewat firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami semuanya. Kami siap untuk menikmati manis dan indah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih. Semangat hari ini. Amin. Saya minta semua dibuka videonya. Seperti biasa, Indiana sangat senang berkhotbah bila semua terang benderang. Saya tidak suka yang gelap-gelap. Hari ini bersyukur. Worship leader kita hari ini terang, biasanya gelap. Hari ini good. Nah, hari ini saya memberi tema. Saya sudah share persiapan saya dengan semangat kepada Pak Hebron. Khotbah saya, kesaksian saya, dan lagu saya. Sebelum kita masuk ke tema, saya mau kesaksian saudara, supaya saudara lebih mengenal saya. Sambil kesaksian ini ditayangkan sambil saya iringkan dengan lagu yang sudah saya siapkan. Sebentar ya saudara. Sambil tayang, saya nyanyi. Alia ke sini. Kita menikmati hari ini agak berbeda. Sambil mendengarkan lagu, ada kesaksian. Kalau saya ngoceh-ngoceh nanti pada ke dapur. Nah, makanya saya sediakan tontonan di sini. Oke, Pak Hebron, sudah siap tayangan kesaksian saya? Sudah? Oke. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Yes. Segala khawatirku kakimu. Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkatku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara yang terkasih, bila Tuhan buka pintu, tidak ada lagi yang sanggup menutupnya, saudara. Amin. Wow. Seperti yang saya alami, saudara. Saya tidak pernah menyangka saya bisa seperti saat ini. Wow, Tuhan membelaku. Yes. Segala perkaraku. Alia ke sini. Kuserahkan padamu. Ini Alia perlu dibela.
Allah pembelaku, katakan Alia, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pembelaku, yes, bila kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Yes, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Angkat tinggi kami Tuhan. Kau yang membuka, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, yang dapat merendahkanku. Yes, merendahkanku. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau menceritakan bagaimana saya mengalami lagu tadi itu terjadi di dalam hidupku, saudara. Saya tidak pernah kepikiran betapa Tuhan mengangkatku tinggi-tinggi. Saya akan kesaksian. Nanti setelah kesaksian, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Boleh, saudara? Amin. Oke. Jadi kita lihat di situ, saya melompat tinggi seperti terbang, saudara. Itu benar-benar karena saya begitu merasakan perubahan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Hari-hariku telah berubah setelah aku sadar betapa berharga aku. Aku merasa lega. Aku seperti terbang. Sangat bersyukur. Lanjut, Pak. Dulu, saudara, saya itu kurang pede. Minder. Merasa ditolak. Karena saya dari keluarga tidak mampu. Saya minder. Tahu diri. Kini, saya lebih berani. Saya pede. Saya lebih happy. Amin. Setelah saya merasakan, setelah saya sadar bahwa saya berharga di mata Tuhan. Dulu saya gampang tersinggung. Kini saya tidak gampang tersinggung. Jadi kalau saudara hina saya, Indiana khotbah lagi, nggak bakal tersinggung, saudara. Biasa aja. Saya biasa aja. Ada yang dengar, ada yang tidak. Biasa. Tidak akan tersinggung, saudara. Mau dengar, mau tidak. Bukan saya yang rugi. Saya siapkan ini dengan sepenuh hati saya.
Tapi kalau tidak ada yang mau dengar khotbah saya, it's okay. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Pasti tidak sia-sia. Jadi sekarang saya lagi tersinggung. Tidak. Yang Amin. Amin. Terhibur saya. Amin. Sekarang. Amin 3 kali. Sekarang saya selalu berusaha menghargai orang lain. Haleluya. Saya berubah. Hidupku berubah. Merasa lega. Lihat dong foto saya. Wow. Ya, nanti kapan-kapan ke pantai ya foto seperti saya. Enak. Bebas. Tuhan membentuk saya lewat banyak hal. Jadi, bukan saya langsung begini. Nah, setelah saya mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pengertian Roh Kudus, hikmat Tuhan, inilah saya sekarang. I am nothing. You are everything. Wes, Amen. Yes. Ibu tambah cantik ya. Thank you. Because of Jesus. I am nothing. Haleluya. You Amen. are not. You are everything, Jesus. Everything I do it for you, Jesus. Amen. Bukan tentang Oras. aku. Bukan tentang aku, saudara. Walaupun aku kesaksian, ini semua aku mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Amen. Haleluya. Yang nama khotbah, jangan ngomong doang. Khotbah adalah hidup. Ku hidupi, ku alami. Amen. Haleluya. Bukan tentang aku, tapi tentang Dia yang kuberitakan. Aku mau rendah hati dalam melayanimu, Tuhan. Dihina, diejek, berdarah-darah, it's okay. Aku mau lebih menganggap orang lain lebih utama. Aku mau memberi hidup bagi orang lain. Selalu memikirkan kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Maka ada Alia di sini bukan kebetulan, karena saya taruh hati saya di situ. Aku menerima diriku apa adanya. Pendek, hitam, jelek, miskin, hidup lagi. Tapi saya berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, Amin. cantik bukan cantik karena dipoles-poles. Apa adanya. Adanya apa? Ya apa adanya. Itu adanya. Aku menerima diriku apa adanya. Belajar pasrah dan tidak marah bila diperlakukan tidak adil. Saya sering kena fitnah. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan pendapatnya dia. Aduh, capek deh kalau klarifikasi di fitnah. It's okay. Ya Pak ya bro? Haleluya. Saya mau lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya mau disiplin. Setiap pagi saya renungan pagi. Saya doa, apalagi musim Covid. Stay at home. Alia sampai protes. Miss kok doa terus? Ya saya suka. Daripada bengong, ayam bengong mati loh. Ya, jangan bengong. Nanti iblis yang masuk. Saya banyak doa. Disiplin. Saya mau lebih sabar. Sabar. Roh Kudus yang menolongku. Bukan karena kuat. Hebat. Yes. Lanjut Pak. Siapa saya? Ini saya kasih tahu. Siapa saya saudara? Saya adalah Indiana. Hanaria good. Sejak kecil saya ingin menjadi anak yang baik. Memang sejak kecil saya kepengen jadi anak baik. Ya. Amen. Saya dari dulu pengen jadi anak baik. Saya rajin sekolah minggu. Saya cepat dewasa karena adik saya 6. Kami 8 bersaudara. Saya anak kedua. Adik saya 6. Ya, SMP saya sudah ngomong bayi. Jaga adik. Mama jualan, saya ngomong. Saya masak nasi, cuci piring, tanggung jawab. Dipaksa untuk dewasa, membantu menjaga adik-adik. Jadi bukan kebetulan saya punya rumah pintar ya. Tuhan bentuk saya dari saya kecil, saudara. Jadi kalau punya anak jangan dimanja. Dipaksa aja kerja.
jadi seperti saya. Pau, pau. Gak usah pakai pembantu, beres semua. Udah biasa kerja keras. Waktu kecil saya pernah protes kepada Tuhan. Saya jujur ya, boleh ya Pak jujur? Silakan. Jadi pendeta jangan so hebat. Saya mah pendeta juga manusia. Dulu waktu kecil saya pernah protes kepada Tuhan. Saudara pernah nggak mengalami seperti saya? Mengapa sih Tuhan saya lahir di keluarga ini? Udah miskin, anaknya banyak yang numpang, rumahnya panas. Saya protes. Saya mah apa adanya. Ya begitu saya mengeluh waktu itu kan saya masih kecil. Nah, lama-lama ya udah terbiasalah begitu, itu oke lah. Saat saya remaja, saya bertobat saudara. Nah disinilah saya terpanggil. Yes. Waktu remaja saya bertobat. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan sejak remaja. Ya, saya ketua Naposo, ketua komisi remaja. Tiap hari saya selalu berusaha jangan bolong saat teduh. Dulu kan ada buku saat teduh Pak, yang 2 bulanan. Saya beli tuh di toko buku. Jadi saya saat teduh pakai tuntunan itu. Saya rajin belajar, bukan kebetulan saya sekarang punya rumah pintar. Karena saya lakukan sejak kecil rajin belajar. Saya selalu ingin juara. Padahal kerjaan saya banyak di rumah. Bisa ternyata. Supaya papa mama saya bangga. Saya selalu berusaha taat kepada papa dan mama. Saya usahakan tidak melawan. Saya kagum pada sosok papa saya. Jadi saya banyak hidup papa saya. Papa saya ramah, sabar, suka menolong orang. Nah, sifat suka menolong orang itulah yang nyantol di saya dari papa. Haleluya. Ya, saya niru papa. Akhirnya apa saudara? Lulus SMA, saya memperoleh hadiah dari Tuhan. Buah manis saya rasakan. Saya mendapat kesempatan sekolah pendeta. Dibiayai 1 orang keluarga di jemaat GKI Bintaro yang tidak boleh saya tahu namanya. Sampai hari ini saya tidak tahu. Yang tahu cuma pendetaku, Pak Toto. Ya, kalau sekarang dia menonton YouTube ini, saya ucapkan terima kasih. Pasti dia kenal saya. Karena dia membiayai saya 5 tahun sampai saya lulus. Haleluya. Kemudian ketika saya lulus, pendeta saya bilang, Diana kalau mau lanjut boleh, mereka masih mau membiayai kamu. Saya bilang, saya mau pelayanan dulu Pak. Dan saya tidak tahu di mana keluarga itu. Saya tulis NN, no name. Hari ini saya udah studi S2 teologi, lagi-lagi saya dilunasi. Dilunasi di awal saudara. Amin, haleluya. Ya, jadi saya sampai wisuda nanti sudah lunas. Tinggal belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dahsyat. Terjadilah padamu seperti yang kualami saudara. Haleluya. Wow, lihat saya. Jadi cantik kan? Cantik gak? Kuliah tanpa kredit ya. Lihat gak saya baju kuning tuh? Cie. Artinya saudara, saya sadar. 1, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan kepada dirimu, saya berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya mau hidup dalam kasih karunia. Saya mau hidup dalam kasih karunia. Saya selalu disertai Tuhan. Saya selalu disertai Tuhan. Saya selalu merenungkan firman-Nya. Saya selalu merenungkan firman-Nya. Saya selalu dicukupkan. Yes, saya selalu dicukupkan. Jangan ragu. Saya udah bilang, walaupun ATM-mu minim, nggak bisa lagi ditarik, jangan ragu. Katakan, saya selalu dicukupkan. Itu saya lakukan. Kekuatan doa, kekuatan ucapan. Deklarasikan, jangan dipendam. Ya, Amen. Jangan dipendam. Perkatakan, bunyikan. Bukan di hati, bunyikan. Saya perkatakan, terjadi saudara pada saya. Haleluya. Ya, ini hidup saya alami sendiri, bukan apa kata orang. Terjadi pada hidupku. Saya minta maaf ATM. Oh ya, oke, gua maafin ATM.
Saya selalu bersyukur dalam segala keadaan, ya. Apalagi pas diperlakukan tidak adil, thank you Jesus. Ini vitamin buat saya. Katakan, kalau ada masalah itu vitamin. Ayo, vitamin. Vitamin. Supaya aku imun terhadap masalah. Yes. Nggak semua orang tahu ini. Saya senang banget memberitakan ini. Saya mau melayani Tuhan, siap maupun tidak siap, ya. Dan saya persiapkan dengan baik, ya. Jangan asal-asalan kalau melayani. Persiapkan, doakan, resapi, renungkan, alami, baru khotbahkan. Beda loh, khotbah yang cuma teori dan khotbah yang dihidupi. Saya mau khotbah yang saya alami. Ya nggak Pak Hebron? Amin. Yeay. Haleluya. Saya alami, saudara. Saya mau mengabarkan Injil. Jangan mau doang. Nyatakan. Wow. 24 Januari sudah menang 2 jiwa. Saya baptis. Ya, di Lucy dan Alia. Di sini dia sekarang. Saya ganti namanya Alicia. Alicia sini. Ini anak rohani saya. Wow. Dadah. Hai. Jadi baptis ya. Jadi baptis ya. Setiap malam kami renungan. Ya kenal ya? Yes. Kita bermain bukti. Jangan cuma di dunia ide. Jangan cuma teori. Jangan cuma ditulis-tulis. Tapi dilakukan. Pak, tadi masih ada Pak. Jangan dulu naik. Turun. Supaya semakin banyak jiwa dimenangkan lewat kita, saudara. Ya? Lanjut Pak. Ya, lihat tuh gaya saya, pendeta gaya, ya, pakai topi, kacamata hitam, iya dong, mesti keren dong pendeta. Jangan pendeta tuh kusem, bletok, lemes, seger, ya. Inilah saya, saudara. Lihat saya, ya. Setelah saya hidup baru, saya berubah, lebih live, nggak semaput. Life. Yes. Katakan, hidupku bukannya aku lagi. Ada Kristus di dalamku. Hidupku aku lagi. Amin. Ada Kristus dalamku. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Berharga. Dan happy forever. Amen. Kan? Hupomone. Ada masalah, happy. Hupomone, alias sampai hafal hupomone. Coba lihat saudara. Dulu saya Diana yang minder, Diana yang miskin, Diana yang dipandang sebelah mata. Sekarang saya melayani jadi pendeta di Gereja Presbyterian Indonesia. Plus saya pengurus sinode. Wow. Hidupku bukannya aku lagi. Kristus di dalamku. Saya mau khotbah saya di mana-mana seperti ini. Mau di mimbar seperti itu, saya tidak takut. Tetap saya Roh Kudus. Ya, walaupun gereja Presbyterian. Lanjut Pak. Saya diberkati Tuhan dengan usaha bimbel rumah pintar. Murid saya banyak saudara. Sudah melewati banyak anak-anak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jiwa selalu datang. Saya selalu mendoakan jiwa-jiwa itu saudara. Saya sangat excited, bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kami punya usaha ini tujuannya adalah memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Sambil saya bantu bikin PR dimenangkan jiwa. Sederhana saja. Jadi ruko ini tidak jauh dari rumah kami. Hanya sejak COVID-19, anak-anak tidak datang lagi ke ruko. Tidak boleh kumpul-kumpul. Jadi sekarang kami pindahkan ke rumah ini, saudara. Ya, ini usaha kami. Bimbel rumah pintar. Itu adalah doa. Siapa datang, pasti pintar. Mengapa rumah? Karena di rumah pintar boleh tidur golonganku.
Itu bedanya bimbel saya dengan bimbel lain. Tidak boleh pakai sendal ke dalam supaya di dalam bersih. Wastafel di dekat pintu untuk cuci tangan. Sebelum COVID saya biasakan mereka cuci tangan. Lalu boleh tidur, boleh makan, boleh ngeteh. Baru belajar. Feel like at home. Itulah rumah pintar. Saya tidak akan berubah. Bimbel saya Amin. berbeda dengan bimbel lain. Karena saya menghargai kondisi anak. Bukan mengejar omset. Ya, bukan per jam. Boleh 4 jam. Boleh. Tidur 4 jam boleh, kalau ngantuk emang kenapa? Hidup mesti dinikmati saudara, anak jangan disiksa. Ya, lihat wajah murid-murid saya, cakep-cakep ya, tuh murid-murid saya tuh. Itu masih sedikit. Kalau saudara mau lihat murid saya, ada di Google, ketik aja bimbel rumah pintar, langsung keluar wajah bimbel anak-anak saya. Wow, saya sangat mencintai mereka semua. Ya, Haleluya. Ya, udah banyak. Ini ada dari 2013. Ya, udah berapa tahun? Ya, saudara. Selain ini, saya dan suami saya juga mengadakan bimbel gratis, penginjilan ke desa-desa. Lanjut Pak. Nah, ini anak-anak saya di desa. Tuh, di Kisau, desa Cibogo. Ada anak saya di sana 50 orang. Semuanya Muslim. Kalau saya datang, mereka sukacita saudara. Karena saya tidak bawa agama, saya bawa pintar. Kumpul-kumpul matematika. Paling saya bagi mereka susu ultra kotak atau bembeng. Udah girang banget anak-anak itu. Dan spanduk saya ada di situ. Bimbel gratis. Itu pasti Miss Diana. Saya disayang di desa-desa. Kayaknya saya kalau mau jadi dewan, pasti saya dipilih. Tapi saya tidak memilih dewan. Ya, tidak perlu. Ya, saya melakukan ini bersama suami saya dan tim Rumah Pintar. Wow. Tolong doakan saudara, supaya COVID berhenti. Saya udah kangen mau ke sana. Tempat belajarnya itu saung-saung. Ya, kalau hujan, bayangkan, kami harus numpang di teras-teras orang. Tetapi Tuhan sediakan. Katakan saudara, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Itu yang warna biru itu kontrakan. Pemiliknya namanya Pak David. Saya sering sapa beliau. Pak David kebetulan anaknya murid saya yang sekolah Rumah Pintar bayar. Lalu dia melihat saya, lalu dia bilang, Bu Diana, pakai aja rumah kontrakan itu, gak laku-laku. Hah? Tuhan sediakan saudara, dikasih kuncinya. Memang saya mimpi apa? Dia buka kontrakan di belakang Rumah Pintar bimbel gratis saya. Ya, Bapak itu mau cari uang. Tiap bulan dapat hasil kontrakan kan? Tetapi nggak ada yang kontrak. Jadi suruh pakai aja saudara. Jadi Tuhan sediakan. Saudara, Amen. Tuhan buka jalan buat saya. Terbuka pintu. Katakan, Haleluya. terbuka pintu. Dibuka. Tadi pagi khotbahnya tuh cocok dengan yang malam ini. Dibuka pintumu. Amin. Tuhan yang buka, bukan kamu. Lihat, emang saya tahu Pak David punya kontrakan di situ. Saya cuma taunya bimbel gratis. Boleh pakai aja Bu Diana. Dikasih kunci saudara. Lihat anak-anak saya, semua ceria ya. Wow, diberkatilah murid-muridku Rumah Pintar gratisku di Kisau saudara. Kami terpanggil saudara. Ini passion kami. Kami tujuannya bukan jadi kaya raya. Kami mau jiwa. Haleluya. Ini tidak pakai minta sumbangan, tidak. Dari kantong sendiri. Karena kalau saya minta sumbangan, nanti saya tidak dipercaya, dicurigain. Saya tidak mau. Saya maunya nyaman, ya. Kalau ada, ya saya bawa. Tidak ada, ya seadanya. Apa adanya, ada apanya. Itu aja yang saya bawa. Tapi sukacita kehadiran kami, mereka. Baru kami sampai, udah banyak. Semangat saudara, ya. Kami penginjilan lewat bimbel gratis. Yes,
Thank you, Jesus. Lanjut, Pak. Tuhan sudah beri saya kehidupan, saudara. Aku percaya Kristus diam di dalamku. Aku bisa karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebatku. Aku dilahirkan dari benih ilahi. Percaya aku itu. Saudara, engkau juga harus percaya. Di dalam dirimu ada benih ilahi. Katakan, benih ilahi ada dalamku. Benih ilahi ada dalamku. Yes. Di dalamku ada kuasa karena aku percaya kepadanya. Ada kuasa di dalammu dan di dalamku. Hidupku bukan aku lagi, Kristus di dalam aku. Aku harus hidup lebih berkenan, melayani lebih sungguh. Cie ile, jangan di mulut saja, harus lebih sungguh. Ya, lanjut Pak. Yes, ini aku Tuhan. Cie, gaya kan saya? Ini aku Tuhan. Pakailah seturut kehendakmu. Pakai Tuhan aku. Saudara, saya mau. Sekarang umur saya udah 50, jalan 51. Tapi saya tidak tua-tua. Young forever. Forever young. Karena saya selalu bersemangat. Lanjut Pak. Tuh, lihat. Ini Alia yang motoin nih tadi pagi. Fotoin saya. Lihat Alia, kamu yang foto. Terima kasih Alia. Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Aku mau melayani-Mu lebih sungguh. Wow, teman-teman. Maukah engkau seperti saya? Sesuai talentamu, layani Tuhan-Mu. Ya, Tuhan itu senang sesuai talenta kita melayani. Lanjut Pak. Ini yang membuat saya kuat. My beloved family. Jadi tahu ya, saudara, itu suami saya yang ganteng Ferdinand Simanjuntak, ya, yang baju merah, kenal dong, ya, pendeta baju merah, ya. Yang perempuan Abigail Juwita, dia kelas 3 SMA, sebentar lagi dia kuliah. Yang cowok Calvin, itu bukan kuliah saudara, itu lulus SMP. SMP aja wisuda ya, zaman now. Itu anak saya lulus SMP. Sekarang Calvin kelas 2 SMA dan dia sudah lolos ke tahap berikutnya, Olimpiade Sains Nasional. Wow. Saya sangat bersyukur menjadi seorang mama. Punya anak yang cerdas. Punya anak yang cerdas. Abigail penyanyi, suaranya indah. Saya sangat bersyukur setiap hari dia nyanyi. Saudara, maukah engkau mengalami seperti saya? Saudara, janganlah aku yang ditinggikan. Ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya tidak pernah kepikiran. Saya cuma lakukan pekerjaan sederhana, biasa, fokus, terus berdoa, doa. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Tema khotbah saya, saudara, ini belum khotbah, jangan bengong. Tema khotbah saya hari ini, Tuhan buka pintu. Ya, sekarang kita masuk khotbah. Terima kasih. Sekarang khotbah. Tunjukkan Pak tema saya Pak. Biar percaya nih jemaat-jemaatku nih. Halo, Marlon Sabarasi Bara. Nih, Anaria bantu saya. Pilihkan saya yang baca ayat. Khotbah saya hari ini adalah Tuhan buka pintuku. Katakan, Tuhan buka pintuku. Tuhan buka pintuku. Yes. Tuhan buka pintuku. Yes. Wahyu 3 ayat 8. Tolong dipilih Bu Hana yang baca. Yang cewek ya, tadi kan cowok udah. Alia ambilin nih air putih. Ini buang aja. Air putih ya. Untung ada asisten ambil air putih. Ibu Serly Yohana. Yes, Bu Serly Yohana. Baca, sayang.
Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat oleh seorang pun. Aku Amin. tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Bagus banget. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Aku suka ayat itu. Baca pelan-pelan sambil kita menikmatinya. Sekali lagi Bu. Sekali lagi. Wahyu 3 ayat 8. Ya, oke. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yes. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu Yes. yang dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Yes. Saudara, keren ya. Wow, Yes. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan, saudara. Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Tuhan tahu apa yang dikerjakan Pak Hebron. Jangan heran kalau nanti Tuhan buka pintu yang tidak bisa ditutup siapapun. Amin. Haleluya. Yes. Sabar saja. Aku Sabar terima. saja. Asal tadi dikatakan di situ, saudara, dia bilang, engkau menuruti firman-Ku. Tapi itu kok simpel. Turuti aja firman Tuhan. Tanpa kau minta, Tuhan buka. Ya, lanjut Pak. Saya minta satu orang menyanyikan lagu ini. Pak Alfred nyanyi, Pak Alfred. Segala perkaraku kuserahkan Alfred. padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku di kakimu, Allah pembelaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara, nyanyikan ini mulai besok ya. Nyanyikan. Oke. Boleh? Besok nyanyikan. Hafalin makanya. Oke? Kamu screenshot di itu, di handphone ya, kata-katanya atau cari di Google. Lanjut, Pak. Yes. Segala perkara dapat tangguh. Salah, Pak. Bukan begitu lagunya. Bukan itu. Tadi udah aku kasih tahu. Ulangi lagi, Miss, dari atas, dari nyanyiin. Ya, Ronald musik. Oke. Sekali lagi ya, pakai musik ya. 1, 2, 3. Segala perkaraku. Ya, Pak Ayo. Alfred. Kan tadi udah Pak Alfred. Ayo, bisa Pak? Bisa, Pak. Ayo. Segala perkara. Ayo. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yes. Woi, lanjut Pak. Slide saya Pak. Lanjut. Yes, Tuhan buka pintu.
Pintu yang dibuka Tuhan tidak ada yang dapat menutupnya. Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Dulu kami masih ngontrak di rumah petakan. Saya menjaga api di hati saya. Saya tidak down. Saya tidak merasa rendah. Karena aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Hari ini kami, wow, Tuhan karuniakan rumah yang indah. Di klaster, di tempat yang sangat-sangat asri. Terpujilah nama Tuhanku. Akan terjadi padamu saudara, seperti yang kualami. Asal engkau ikuti saja tuntunannya. Nanti kalau saya sudah jelaskan, ikuti saja. Terjadi terobosan dalam hidupmu. Amin. Masih ngontrak, Tuhan kasih rumah. Yang punya rumah kecil, Tuhan kasih lebih besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa buka pintu, dia bisa buka jalan. Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak, slide saya. Kita belajar dari jemaat Philadelphia. Kalau kita baca di Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 ya, nanti dibaca ya setelah khotbah ini ya. Saya nggak usah bacakan, saya ceritakan. Jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang lemah, kekuatannya tidak seberapa. Ya. Tetapi mereka memiliki satu kelebihan. Mereka tetap taat pada firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Walaupun menderita, mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tekun menantikan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Upahnya Tuhan buka pintu buat jemaat Philadelphia. Pintu terbuka tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Tadi jadi baca ayat 8 ya. Aku akan buka pintu dan tidak ada yang bisa menutup. Jadi kalau Tuhan sudah buka pintumu, sekalipun engkau mengalami seperti jemaat Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa, tapi Tuhan tahu pekerjaanmu. Ya, kerjakan saja dengan hati tulus. Nanti tugas Tuhan memberkati. Jangan hitung-hitungan, ya. Saudara? Engkau akan mengalami terobosan. Terobosan hebat kau alami. Haleluya. Tadi pagi dikatakan 3 hari lagi. Ya dan amin katakan 3 hari lagi. Terobosan terjadi kepada saya dan saudara. Tadi pagi dikatakan, malam ini diteguhkan, terjadi terobosan padamu dan padaku dalam tempo 3 hari, saudara. Amin, haleluya. Katakan amin. Tuhan buka pintumu, Tuhan buka pintumu, Tuhan buka pintu. Lihat tadi flyernya, terima kasih. Siapa yang bikin flyer itu, Pak Benyamin? Bapak Hendrik. Pak Hendrik. Hendrik. Nggak ada dia. Tapi udah left. Katakan kepada dia, dia sungguh luar biasa. Pintunya banyak terbuka, bukan satu. Pintu. Terbuka. Katakan ya dan amin. Ya, berat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan. Ketika bangsa Israel dikejar dari belakang oleh Firaun, di depan ada laut, mereka bingung, ke atas gak mungkin, gak punya sayap, ke kanan ke kiri padang gurun. Akhirnya Tuhan buka jalan, laut Teberau dibelah dua. Pasang Pak filmnya Pak yang tadi saya share. Sekarang kita nonton. Biar kita semakin yakin. Mari kita nonton saudara. Ayo video dibuka. Yang tidak ikut hari ini nyesel loh, nyesel ada filmnya. Bentar ya. Nonton kita. Ayo Alia nonton.
Kuasa Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan Tuhan, buka jalan. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Ambil alih. Ya. Saudara. Bagaimana perasaanmu, saudara? Kalau kamu ada di situ jalan tadi. Haleluya. Coba ku tanya dulu, Hanaria, bagaimana perasaanmu seandainya kau ada tadi di rombongan itu, Hanaria? Wah, luar biasa. Pak Marlon, ya? Itu lebih dari sekarang. Ajaib, Dibuka jalanmu. tenang. Dibuka Amin. jalanmu. Haleluya. Men. Amin. Tuhan ajaib. Luar biasa Buka ya. jalan. Kubayangkan aku ada di situ. Pasti mulutku begini. Bukan kayak orang gila tapi coba praktekkan nih. Benyamin Luke ini selalu kurang ini. Coba Pak Benyamin berikan mimik kagum. Coba gimana mimik kagum? Itu takut Bu. Ayo. Wow. Wih, keren. Coba Pak Sunjaya Halim. Jangan lemes, Bu. Coba wajah kamu gimana, Bu? Itu Ibu Sunjaya Halim. Ibu Sunjaya Halim. Pak, coba disorot, Pak. Pengen tahu saya. Dia kamu bisa seperti gimana? Mana, Bu? Bu. Kagum, Bu. Ayo, Bu. Kagum. Kagum. Wow. Semangat, Bu. Semangat. Yes. Wah. Hey. Hari ini cuma 18. Nyesel tuh yang nggak pada join hari ini. Hari ini yang datang ini dapat terobosan. Haleluya. Amin. Hari ini Amin. dapat terobosan kau. Ya. Amin. Haleluya. Amin kan. Hari ini saya nggak pernah janjian sama yang khotbah tadi pagi tuh loh, Ibu Ira. Kaget saya tadi pagi. Oh Tuhan, kenapa sama khotbah kami ya? Tadi pintu tembaga dibuka, ya kan? Amin. Ya saya 45. Ya nggak Pak? Iya betul. Saya datang buka pintu. Aduh, Laut yang terbuka ini. waduh, luar biasa itu. Waduh, saudara, hari ini saudara, berubah, katakan, pintuku akan terbuka. Pintuku terbuka. Terbuka. Pintu. Jangan satu, banyak ngomong. Tadi kan gambar flyer ya. Pintuku terbuka. Pintu terbuka. Pintu-pintuku Oke. terbuka semua. Sekarang kita latihan deklarasi ya. Saya pilih, Bu Hana, pilih. Kita mau deklarasi pintu. Aku mau pilih Ibu Lilian. Mana Bu Lilian? Hitam dia. Bu Lilian. Bu dokter. Oh, Ibu dokter susah itu. Dia lagi apa? Lagi praktek. Kalian Bu itu Ibu Liu. Bu Liu mana Bu Liu? Ayo, beliau. Deklarasi Bu Liu. Bobo.
Nah, Itu dia, Pak. Ini bilang jangan tutup kamera. Yang ditutup dipanggil. Suruh apa, Bu? Tarboto. Mana? Banyak membuatnya. Bu Leo, Apa? ikutin saya Bu Leo. Oke. Bu Leo ikutin saya. Oke. Terbuka. Terbuka. Pintu terbuka. Ayo Bu. Pintu. Jangan takutin Bu. Hitung pintu rumahnya, Bu Liu. Hitung pintu rumah, pintu jendela. Bu Leo takutin. Bu, begini Bu. Bu Leo, gini Bu. Bu Leo. Bu. Terbuka. Pintu terbuka. Pintu. Seperti perintah. Pintu terbuka. Amin, mantap. Perintahkan dia terbuka. Amin, mantap. Perintahkan. Dalam nama Tuhan Ada Yesus. kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa di mulut. Pintu terbuka engkau. Pintu. Amin. Yes. Besok perkatakan ya. Setelah segala perkaraku, deklarasikan pintu terbuka. Terbuka kau. Tutup lagi. Amen. Terbuka. Saya perintahkan terbuka. Nggak ada yang bisa nutup. Ya. Lanjut Pak, slide saya Pak. Yes. Kita jaga ya spiritnya. Kalau jalan buntu gimana? Berdoalah. Tuhan buka jalan. Amin. Ya. Pasti akan terjadi. Tetapi berdoa. Amin, haleluya. Dan jaga spirit. Perintahkan dia terbuka. Ya, terbuka. Lanjut Pak. Nah, ini saya minta cukup 2 orang karena waktu terlalu lama. Kapan engkau alami jalan buntu? Bu Hana tolong pilih. Doakan dulu dalam hati ya. Pilih. Ya. Pilih. Saya pilih Ibu Esra. Ayo Esra. Kapan engkau alami jalan buntu? Eda Esra Ranita Purba. Eda. Wah, dia tidak ada. Dia berarti tidur di depan layar. Bu Lisa. Ternyata Bu Lisa lagi ada di puncak. Ibu Eva Makaret. Bu Eva lagi cuci piring kali. Oh ada. Yes, terbuka dia. Kapan Bu? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Tapi dia nggak dengerin kok, Mbak. Amang tak ya. Kasih Nena mengulu apa? Oh. Buka pintu. Pak, terjemahkan dulu Pak. Tadi bahasa apa itu Pak? Tolong Pak. Baca screen, ya Pak. Baca screen. Kapan engkau alami jalan buntu Bu? Pernah nggak Bu? Sebentar Pak, Bu diatur dulu ya. Ini ya. Jalan buntu. Ya. Balik sini ya. Nah. Semua orang pasti ada ya, setiap orang kan ada masalah. Iya betul. Dan buntu Juga itu pernah. benar-benar Ya. udah berdoa, nggak dijawab-jawab. Udah minta tolong temen juga nggak bisa bantu. Nah itu ketika itu kita hanya berserah. Jadi pas waktu kita berserah sama Tuhan, nah baru Tuhan kasih jalan. Saya merasakan itu udah beberapa kali dan saya rasa memang kita harus berserah. Ketika nggak ada jalan, kita harus berserah.
bukannya pasrah ya, tapi harus berusaha dan menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Gitu. Terima kasih, Bu. Yes. Yes. Sangat luar biasa. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Intinya andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Tuhan sanggup buka jalan. Ingat NN, tadi yang kau tonton, apa itu, dipikirkan, diresapi. Dia bisa buka jalan, ya. Nanti saya akan tunjukkan lagi mujizat-mujizat itu. Wow. Satu orang dari yang cowok, kapan engkau alami jalan buntu? Oh, saya minta Ibu Deborah dari Salatiga. Oh iya, Bu Deborah Salatiga yang jauh. Bu Deborah? Moodnya dibuka Bu Deborah. Bu Deborah, moodnya dibuka, mic-nya dibuka. Masih ada yang gitu ya? Ada dia. Beliau belum terlalu ngerti itu. Open unmute. Iya. Oh. Baru, Bu. Ya, beliau saya silakan kepada Mei, Ibu, ya, kepada adik kita Mei ya. Lastri. Mei Lastri, ayo. Sayang. Ya, saya waktu itu mengalami jalan buntu yang pas waktu mau wisuda ya. Waktu itu dosen-dosennya bilang kalau uang asrama belum lunas semuanya dan uang wisuda kan waktu itu 5 juta, aku masih ingat banget, kalau nggak lunas nggak boleh meja hijau gitu. Dan sampai sekarang itu nggak bakal bisa saya lupain. Saya sampai 3 orang kami itu sampai nangis di depan pintu. Ya udahlah, kalau emang nggak bisa ujian ya udah. Tapi di satu sisi kan kita mikir, masa iya udah 4 tahun kita berjuang cuma gara-gara kurang berapa juta waktu itu, nggak boleh ujian gitu. Kita berdoa sambil nangis, sambil rasa panik juga ada gitu. Itu buat saya adalah jalan buntu gitu ya. Tapi puji Tuhan tolong. Waktu itu saya masih ingat dosen saya yang nggak usah saya sebut namanya juga, dia langsung datang. Dia nanya, Mai, kenapa kamu nangis-nangis? Iya Pak, sambil nangis. Saya nggak boleh ujian karena apa? Karena saya belum lunas uang wisuda sama uang asrama. Terus dia langsung masuk ke ruangan. Ya udah, kamu masuk Mai gitu. Kamu masuk. Sekarang kamu masuk. Kamu boleh ujian. Dia bilang gini ke dosen-dosen yang lain, si Mai boleh bisa ujian. Oke, kalau uang yang biasa buat dosen pembimbing saya nggak usah bayar katanya. Saya nggak usah bayar buat si Mai aja gitu. Tuhan banget saya kalau. Amen. Wow, Mei, kau mengalami terbuka jalan ya, luar biasa. Luar biasa. Inilah jawabannya. Ketika kita menemukan jalan buntu, tadi 2 teman kita menyimpulkan, berdoalah, katakan, Tuhan, bukalah pintu buat masalahku. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Saudara, kalau saat ini engkau mengalami sesuatu masalah, ya, tolong. Jangan kau tanya dukun, jangan kau tanya peramal, jangan kau tanya sana sini. Tanya Tuhan, nanti Tuhan beri tuntunannya. Tuhan, buka pintu buat masalahku. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Cari Tuhan, Dia pasti buka jalanmu. Katakan amin. Lalu saudara, bagaimana cara supaya Tuhan buka pintu? Nah, ini dia yang mau saya tekankan. Ya, ini kunci suksesnya. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya Tuhan buka pintu? Ya, caranya. Buka Pak, slide berikutnya Pak. Inilah caranya. Dahulukan Tuhan dalam hidup. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu
bukan hanya berkat materi, semuanya termasuk kesehatan, termasuk damai sejahtera, termasuk kebahagiaan, termasuk spirit semangat hidup. Semuanya Tuhan tambahkan. Tetapi dahulukan Tuhan dalam hidup. Itu kuncinya, ya. Boleh tanya kepada orang-orang sukses di dunia, anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Maka terbuka pintu. Akan Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, yang bisa menolongmu untuk mendapat pekerjaan ataupun berkat. Akan Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Ya, akan terjadi. Tetapi dahulukan dulu Tuhan Allah dalam hidup dan hidup. Itulah kunci cara untuk buka pintu. Selain itu, ketika engkau dalam suasana mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, berusahalah melakukan 3B. Lanjut Pak, apa itu 3B? Berdoa, berserah, berusaha. Jadi jangan pasrah saja diam, tapi bergerak. Do something. Berdoa, berserah, berusaha. Katakan, berdoa, berserah, berusaha. Pasti akan ada hasilnya. Ya. Tetapi kalau kamu cuma berdoa, tidak berusaha, tidak akan turun langsung dari surga berkat itu. Cumplung. Engkau harus bergerak, engkau harus berusaha, engkau harus mencari. Jadi ini yang disebut ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau bekerja saja tanpa berdoa juga tidak maksimal. Berdoa saja, tidak bekerja juga tidak akan ada hasil. Makanya banyak orang kok udah kerja keras enggak dapat apa-apa. Saya beri contoh. Ya, saya beri contoh. Kita bekerja untuk mendorong sebuah mobil yang mogok. Bagaimana caranya? Kalau kita kerja mendorong mobil itu dengan tenaga kita sendiri, kita dorong, enggak gerak-gerak itu mobil. Karena apa? Engkau mengandalkan kekuatan fisikmu. Sebetulnya yang masalah pada mobil itu bukan tenagamu harus kau kerahkan mendorong dia. Kau cari tahu masalahnya apa. Akinya mungkin perlu kau ganti. Ganti akinya, itu namanya kerja cerdas. Kerja keras beda dengan kerja cerdas. Ya, maka berdoalah supaya Tuhan kasih petunjuk. Hei, Pak, itu yang salah akinya Pak. Kalau dorong capek Pak. Kalau suruh pun satu RT nggak bakal maju-maju tuh mobil. Ganti akinya, ya, akinya ambil, ya, diganti, hidup kembali. Jadi harus tahu mana masalahnya, kerjakan dengan tepat. Maka itulah disebut setelah berdoa, kita tunggu jawaban Tuhan, baru kita kerjakan tuntunannya, maka berjalan, maka mobil itu jalan, maka pintu dibuka, pintu dibuka.
saudara, karena engkau dapat hikmat dari Tuhan. Ya, jangan mengandalkan pikiranmu, saudara. Ini kuncinya. Jadi kerja keras beda dengan kerja cerdas. Bagaimana kita bisa cerdas? Ada Roh Kudus yang kasih tuntunan kita. Ya, saudara-saudara, ini dia yang perlu kita lakukan. Ketika kita mengalami satu jalan buntu atau pintunya nggak terbuka, nanti akan terbuka. Jaga imanmu, kemudian bergerak dengan berdoa, berserah, dan berusaha. Lanjut, setelah kita melakukan 3B, lihatlah apa yang terjadi. Tayangkan Pak slide saya. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu baru yang sekarang sudah tumbuh. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Wow. Dan sungai di padang belantara. Wow, dalam situasi kita kering kerontang seperti di padang gurun, Tuhan bisa alirkan sungai di sana. Tuhan buat jalan di padang gurun, saudara. Itu artinya Tuhan buka pintumu. Tuhan buka pintumu. Apapun keadaanmu, jangan biarkan padam spiritmu. Makanya ingat film tadi, ingat, jaga imanmu. Tetap on, jangan off. Maka Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, terobosan dalam hidupmu dan hidupku. 3 hari lagi, saudara. Siap-siap, saudara. Amin. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wow, Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhan pasti sanggup membuka pintuku dan pintumu. Kata-kata. Kita lihat sendiri, saudara. Saya akan tunjukkan gambarnya. Buka, Kak. Tuhan sanggup membuat air muncul di padang gurun. Saudara, lihat gambar ini. Dari mana air itu? Tuhan yang membuat mata air muncul di padang gurun. Seperti tadi Ibu Eva bilang, setelah dia berdoa, berserah, dan dia berusaha, Tuhan buka jalan. Dengan cara apa? Cara Tuhan bisa saja dipertemukan. Seperti tadi pagi Pak Hebron bilang, siapa tuh yang masih ngontrak, tiba-tiba datang, kasih uang 500 juta, suruh beli rumah. Mungkin dia nggak pernah mimpi itu, tapi Tuhan buat jalan, Tuhan buat air muncul di rumah itu. Saudara, ya Pak Hebron, tadi siapa tuh? Kesaksian siapa tuh? Tadi pagi saya dengar. Ya, orang yang saya layani. Ibu Rita. Ibu Rita. Ya. Bu Rita. Ada di sini Bu Rita? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Tapi itu terjadi ya dalam hidupnya ya. Jadi yang dialami Bu Rita juga mirip dengan kami, ya. Kalau Bu Rita 500 juta, kalau kami 1 M lebih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari kontrakan 500.000 langsung naik 1 miliar lebih. Amin. Haleluya. Tuhan tidak kasih kau yang ecek-ecek. Sekali mengangkat dia angkat tinggi-tinggi. Katakan, angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi, bukan angkat cetek-cetek, ya, tinggi-tinggi, saudara. Hei, saudara, terobosan terjadi padamu, ya. Amin. Jaga imanmu. Amin. Tetap lakukan yang tadi itu, yang saya jelaskan tadi. Katakan amin, saudara. Terjadi padamu seperti apa yang terjadi padaku, terjadi padamu juga. Impartasi terjadi. Penularan berkat, ya. Lalu Tuhan akan alirkan berkat bagimu. Buka Pak. Haleluya. Katakan, tolong kita ganti jadiku. Tuhan akan alirkan berkat bagiku. Kita katakan sama-sama. Walaupun unmute, katakan, menjerit kau di situ, di rumahmu sendiri. 1, 2, 3. Tuhan akan alirkan berkat bagiku. Amin. Tuhan akan alirkan berkat bagiku. Yes. Katakan dengan lantang, perkatakan. Terjadi dalam hidup kita. Jadi imani. Tuhan
akan Ya. alirkan berkat bagiku. Ya, Jadi, karena terjadi. di dalam mulutmu ada kuasa. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan adalah doa. Katakan. Ucapan adalah Ucapan doa. adalah doa. Yes. Katakan. Tuhan akan alirkan berkat bagiku. Tuhan akan alirkan berkat bagiku. Tuhan akan alirkan berkat bagiku. Yes. Apa yang kukatakan Amin. dalam nama Tuhan Terjadi, Yesus terjadi. terjadi. Jadi yang Maka, kukatakan. saudara, ketika kau sudah melakukannya hari lepas hari, dahulukan Tuhan, berdoa, berserah, dan berusaha, engkau akan mengalami seperti yang kualami, saudara. Tuhan akan angkat engkau tinggi setinggi-tingginya. Tadi lihat aku seperti terbang, seperti orang ini. Tuhan buka jalan untukku. Dia jerit. Tuhan buka jalan untukku dan untukmu. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan punya rencana indah untukku dan untukmu. Katakan, Tuhan punya rencana yang indah untukku dan untuk. Tinggal menunggu waktu, waktunya Tuhan. Amin. Selama masa penantian, jaga iman, tetap percaya, Amin. tetap percaya, tetap di dalam jalan Tuhan, tetap berdoa, berserah, berusaha, maka Amin. Tuhan akan buka pada waktunya Tuhan. Tunggulah dengan sabar. Seperti Amin. apa yang kualami. Aku tidak menyangka bisa seperti ini hidupku, saudara. Tidak pernah. Tetapi aku melihat Tuhan mengangkatku tinggi-tinggi. Amin. 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 Apa yang terjadi pada saya, terjadi padamu. Amin. Ya, di dalam perkataanmu ada kuasa. Jadi apa yang kau katakan terjadi dalam hidupmu. Makanya perkatakan yang tadi saya sudah tayangkan itu karena itu kulakukan, saudara, dan terjadi. Amin. Haleluya. Dalam hidup. Tadi sudah kusaksikan bagaimana aku dari seorang yang tidak apa-apa jadi apa-apa. Ya, dulu kupikir aku ujung-ujungnya jadi tukang gado-gado kali ya. Atau jualan tahu, apa jualan apa gitu di pasar Kebayoran Lama. Iya. Karena kan mama saya jualan di Kebayoran Lama, jualan bawang. Aku pikir aku akan melanjutkan usaha itu. Karena ada kios dibikin atas namaku. Aku pikir, paling lulus SMP nanti aku disuruh dagang. Aku mah pasrah. Tetapi Tuhan berkata, tidak Indiana. Kau harus angkat tinggi-tinggi. Amin. Haleluya. Engkau S1, engkau S2. Akan kulanjutkan S3. Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh luar biasa. Haleluya. Jangan kita ragukan. Jangan ragukan Tuhan, saudara. Lihat mata saya. Ini buah sirup sekalian. Pandang mata saya. Lihat mata saya, saudara. Lihat sini. Jangan tutup videonya. Lihat sini. Alia ketawa. Jangan ragukan. Buka kacamatanya kalau lihat mata. Oh ya. Tapi gua yang buram. Gimana Bu Hana ini? Akunya buram, gak bisa melihat kamu. Kita mesti kalau khotbah harus eye contact. Eye contact saya hilang. Kamu. Ya udah, saya berkorban ya. Saya buka mata ya, lihat mata saya. Lihat mata saya, semua lihat sini. Posisi duduk. Jangan seperti orang putus asa. Contoh Pak Hebron, malu sama malaikat. Malaikat udah berdiri banyak-banyak di belakang Pak Hebron, masih pada ngelendok-ngendok di situ. Nggak ada hormat-hormatnya sama malaikat. Ya, saudara. Ayo, lihat ke layar. Lihat ke layar semua. Saya mau kasih tahu rahasia. Sekali-sekali mesti diginiin nih. Yang ibadah Zoom. Saya tahu nih, banyak yang ngibulin saya nih. Dia nongol tapi dia nggak di situ. Coba tanya ayatnya, nggak tahu dia.
Oh, Pak Hebron, tarboto artinya ketahuan bahasa Batak. Tarboto ibana. Saudara, lihat saya. Saya katakan saudara, jangan kau ragukan Tuhan. Dia Amin. sanggup menolongmu. Haleluya. Dia sanggup membuka pintumu. Amin. Dia sanggup mengangkatmu tinggi. Amin. Ketika engkau yakin, nanti kau akan lihat dan tercengang-cengang. Ya, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu dan kepadaku. Amin. Aku sangat percaya itu, karena aku mengalaminya. Ya, saudara yang terkasih. Aku pakai lagi ya, nggak kelihatan nih, buram. Nah, baru kelihatan. Nah, saudara, saya dengan tulus hati menceritakan kehidupanku apa adanya kepada engkau. Amin. Amin. Supaya engkau semakin teguh. Amin. Amin. Haleluya. Teguh. Hatimu teguh. Hatimu teguh. Bahwa Amin. Tuhan sanggup menolongmu. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya memperkatakan ini dengan iman, dengan penuh kuasa. Karena Tuhan telah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel membelah laut tadi. Terjadi padamu. Terjadi padamu. Amin. Haleluya. Terjadi padamu. Terjadi padamu. Terjadi Amin. padamu. Terjadi padamu. Terjadi padamu. Terjadi Haleluya. padamu. Ya. Semua MDSD akan terjadi terobosan. Amin. Haleluya. Terobosan. 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 Pintu-pintu. Amin. Pintu-pintu. 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 Pintu-pintu terbuka. 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 Saksi. Tuhan Yesus. Saksi. Saksi. Malaikat-malaikat yang beribu-ribu di belakang Pak Hebron. Saksi. Amin. 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 Haleluya. Malaikat-malaikat. Saksi engkau. Kuperkatakan iman. Amin. Amin. Kuperkatakan iman. Kuperintahkan pintu terbuka. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepadamu dan kepadaku. Haleluya. Amin. Amin. Dan Amin. kepadaku. Haleluya. Dan kepadaku. Dan kepadamu. Dan kepadamu. 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 Dan Amin. kepadamu. Kepadamu. Dan kepadamu. Amin. 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 Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menerimanya. Katakan. Terima kasih Tuhan, saya sudah menerimanya. Tuhan, saya sudah menerimanya. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan tapi engkau percaya. Amin. Iman adalah segala sesuatu yang belum kelihatan tapi engkau percaya. Amin. Iman adalah sesuatu yang belum kelihatan tapi engkau percaya. Amin. Amin. Katakan, aku sudah menerimanya. Aku sudah menerima semuanya. Amin. Aku sudah menerimanya. Aku sudah menerimanya. Aku Jangan sudah ragu, menerimanya. jangan bimbang, jangan ragu. Katakan dengan Amin. Jangan ragu, jangan ragu, jangan bimbang. Ragu jangan bimbang. Amin. celah kepada iblis ganggu imanmu. Teguhlah. Amin. Haleluya. Teguh. Jangan goyah. Amin. Haleluya. Maka terjadi. Yes, yes, yes. Engkau akan mengalaminya. Engkau akan mengalaminya. Yes, yes. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Jangan pada bengong. Berdoa. Aku tidak bimbang. Aku tidak ragu. Yes. Siapa itu? Maria. Maria. Aku tahu Maria. Dari tadi cuma perempuan. Tolong laki-laki mewakilkan. Pak Hebron pilih. Laki-laki pada diam aja nih. Pak Jupri tuh. Pak Jupri. Pak Jupri boleh. Aku tidak ragu, aku tidak bimbang. Ayo, ikutin Bu Maria tadi. Aku tidak goyah, aku tidak ragu. Aku teguh. Aku percaya, aku menerimanya. Amin. Haleluya. Mantap. Sehat Pak ya. Jantung sehat. Melimpah bagiku. Yes. Amin. Yes. Seperti doain Ibu Indiana. Yes. Aku. Yes. Yes. Engkau akan melihat dan engkau akan tercengang-cengang. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Amin. Engkau akan berseri-seri. Pak Hebron perlu baca tuh. Berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Kagum akan sesuatu yang akan kau terima. Amin. Yeay. Haleluya Tuhan. Yeay. Terjadi terobosan. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Baik banget. Terima kasih. Pasti aku terima. Yang sakit sembuh. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Jangan biarkan iblis mengganggu imanmu. Jangan kasih celah. Amin. Jaga imanmu. Aku percaya. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya yang berkhotbah, saya juga terhibur. Apalagi yang mendengarkan, diberkatilah Engkau. Amin. Dibuka pintumu. Amin. Dibuka jalanmu. Amin. Dituntun langkahmu. Amin Tuhan. Izinkan Dia mengirim kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Amin. Siapkan diri, siapkan wadahnya. Jangan ada yang tidak siap. Amin. Haleluya Tuhan. Jangan ada yang tidak siap. Akan Tuhan alirkan. Amin. Mengalir berkatmu. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sangat excited. Nikmati. Haleluya. Seolah-olah engkau sudah melihat di depan mata. Amin Tuhan Yesus. Yes. Kau sudah dapat. Haleluya Tuhan. Yes. Terima Percaya. kasih. Percayalah saudara. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhanku sanggup membuka pintu untuk. Ya. Jaga imanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaimanakah Tuhan caramu Tuhan membuka pintu itu? Yeay, aku percaya. Aku melihat betapa Engkau membelah laut tadi Tuhan. Engkau pun akan buka jalan untukku. Amin Tuhan. Aku mewakili Engkau saudara. Engkau buka jalan untukku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau akan buka pintu kami semua. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.